Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu hina yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min rihil mursalah. Rawahu muttafaqun alaih. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Kalau mau ditulis judulnya bagi anak-anak yang dapat tugas dari sekolah, biasanya dikasih judul saja amalan-amalan utama di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah. Judul itu ya, jadi judul cekak itu wis ra apa-apa, pokoknya judulnya itu. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan itu seperti hadis yang saya baca di atas tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, ada pada diri Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Jadi Rasulullah itu punya akhlak saha atau dermawan. Beliau suka sedekah tatawud. Beliau tidak pernah menyimpan hartanya di rumah. Kalau agama membutuhkan segera diinfakkan. Kalau ada saudara muslim yang membutuhkan, hartanya juga digunakan untuk membantu saudara-saudara muslim. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di saat di bulan Ramadan. Justru kalau di bulan Ramadan Rasulullah itu sedekahnya, sedekahnya malah lebih banyak lagi. Bapak, ibu rahimakumullah, seperti apa yang saya katakan tadi, saha atau dermawan itu merupakan akhlak. Akhlak itu adalah suatu perbuatan yang mana ketika orang mengerjakannya itu tanpa menggunakan pemikiran dan pertimbangan, itu adalah akhlak. Jadi begitu melihat orang membutuhkan, ya tanpa dipikir nanti kalau saya mengeluarkan harta terus kan jadi tidak kaya-kaya, itu tidak terbesit di hati orang-orang yang punya akhlak dermawan. Karena akhlak itu merupakan sifat, ya memang sifat saha ini, akhlak safa ini jarang orang yang memiliki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 59 itu surat apa? Al-Hajr. Al-Hajr itu di akhir ayat kan Allah menyatakan faman yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang diberikan sifat dermawan, suka, tidak kikir,
faulaika humul muflihun. Orang-orang itu seperti itulah orang-orang yang beruntung. Karena kenyataannya kita sendiri juga merasakannya, ketika hendak mengeluarkan harta itu selalu ada bisikan-bisikan yang agar kita tidak jadi mengeluarkan. Nah, ini kalau orang yang punya sifat dermawan, tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ada orang butuh, keluarkan. Ada agama butuh, keluarkan. Sifat atau akhlak dari Rasulullah yang seperti ini itu hampir dimiliki oleh semua sahabat. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, begitu mudahnya beliau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama, untuk saudara-saudaranya, baik yang Islam maupun saudara yang sekandung. Kita lihat Utsman bin Affan dengan sumur rumahnya yang dimiliki oleh orang Yahudi, beliau rela membelinya walaupun harganya mahal. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau sering menebus budak-budak itu untuk dibebaskan, padahal harganya mahal sekali. Bagaimana ketika tatkala Bilal bin Rabah ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu kan dijual dengan harga yang sangat tinggi, tetapi karena Abu Bakar ini punya sifat dermawan, itu tidak menjadi masalah bagi beliau. Nah, untuk itu di bulan Ramadan ini, kalau kita memang masih sulit seperti para sahabat salafus soleh, yuk kita berlatih dari yang kecil-kecil, kemudian ditingkatkan lebih besar kapasitasnya, ditingkatkan lagi, sehingga kita ini merasa tidak terlalu cinta pada harta. Karena pada dasarnya memang manusia itu senang dengan harta. Innahu lihubbihi lasadi, likhairi lasadi. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Itu sudah hal yang lumrah, dan karena sudah lumrah kita harus memahaminya, kita harus membuang sifat seperti itu. Karena kalau kita terlalu tergantung kepada dunia, maka akhirat kita sulit untuk kita capai. Wa kana Jibrilu hina yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Qur'ana. Dan malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah di setiap malam di bulan Ramadan dan bertadarus. Jadi Rasulullah itu setiap malam pasti didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah membacanya didengarkan oleh malaikat Jibril. Untuk itu amalan yang utama di bulan Ramadan ini yang kita harus tiru seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita perbanyak membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jangan kita ini merasa tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, tapi kita harus mencoba mencari waktu agar kita ini bisa membaca Al-Quran. Apalagi di saat puasa seperti ini, fisik yang lemah, bagi orang-orang yang bekerja keras ya sangat sulit untuk bisa membaca Al-Quran lebih banyak, untuk menghatamkan Al-Quran lebih banyak. Ya kita mestinya ya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan, hendaklah orang itu memperhatikan apa yang telah dia kerjakan guna memperbaiki kedepannya.
Seperti saya contohnya, saya itu kan kalau siang kan mau bekerja, saya biasanya itu kalau baca Quran habis subuh baca Quran, kemudian wirid baca zikir subah masah, kemudian baru syuruk, baru kerja biasanya seperti itu. Nah, kemudian dalam keadaan puasa saya balik, saya baca Qurannya mulai 2:30, kemudian nanti menjelang imsak insya Allah sudah dapat 1 juz. Nah, itu kalau kita lakukan teruskan selama 30 hari kan menjadi 30 juz. Atau di saat sore hari, di saat sore hari kan walaupun tenaga sudah lemah, tapi kan kemudian habis itu kita buka. Nah, berarti kita bisa mengoptimalkan tenaga kita untuk membaca Al-Quran. Ya, tergantung dari setiap orang dalam memanfaatkan waktunya untuk agar bisa membaca Al-Quran. Sahabat itu paling malas dalam 1 bulan itu 3 kali khatam. Semalas-malasnya sahabat, serajin-rajinnya kita 1 bulan 1 khatam. Jauh dibandingkan dengan yang sahabat yang malas saja, kita ini sudah kalah. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, membaca Al-Quran ini sangat penting sekali karena Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita saat nanti kita menghadapi kesulitan di alam barzah maupun kesulitan di peradilan Allah di saat akhirat nanti. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, Iqra' Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena besok Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat mendatangi orang yang membacanya. Bahkan konon ceritanya Quran yang dibaca ini selalu mendampinginya, sehingga ketika di alam barzah saja malaikat yang hendak menanyakan kepada ahli kubur sampai dia agak terganggu, siapa kamu ini? Saya ini ada Al-Quran yang dibaca oleh yang berada di kubur ini. Kenapa kamu di sini? Saya ingin memastikan bahwa yang membaca saya dia selamat. Nah, itu makanya membaca Al-Quran ini sangat penting sekali. Di samping pahalanya banyak sekali, juga manfaat yang kita peroleh bisa kita gunakan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Saya kira itu Bapak Ibu rahimahullah, marilah ini masih awal-awal Ramadan, segera kita tata waktu kita agar kita ini dapat membaca Al-Quran semaksimal mungkin, sebanyak-banyak khatam di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian juga jadilah seperti Rasulullah, jadilah orang yang dermawan, suka bersedekah, baik bersedekah berinfak di saat agama membutuhkan maupun di saat teman kita membutuhkan, maupun harta ini juga harus kita bersihkan yang sifatnya zakat. Di samping itu juga sedekah tatawu, sedekah sunnah itu juga kita kerjakan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.